Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing gitu ya materi tambahan. Jadi sebelumnya kita udah belajar framework Flash, lalu saya memperkenalkan framework Fast API. Lah, lalu di sini saya akan mencoba memperkenalkan framework yang lain yaitu Django gitu ya. Saya izin share dulu. Oke, jadi kalau kita nanti cari di internet, kita bisa mengetikkan kata Jingo di sini. Nanti akan muncul web resminya di jinggoproject.com. Lalu mungkin kalau kita lihat ke bawah ini ada tutorial yang dari Wetri School. Ini bisa jadi rujukan juga kalau teman-teman pengen belajar ala Wetri School. Seperti itu. Lalu kalau kita melihat di dokumentasinya ya, kita buka di apa namanya ini link-link khususnya ini kita bisa lihat di Jingo. Jingo sekarang sudah versi yang terakhir 6.0.2 seperti itu. Lalu kita bisa melihat di sini perkembangan Jingo gitu ya dari tahun 2003 kalau kita lihat di sini dimulai dari 42 gitu ya. Lalu sekarang 2026 ini masuk ke versi mayor 6 gitu ya. Dan ini LTS sampai 2028. Seperti itu, nanti ini juga ada rencana pengembangan di versi 7 juga di 2028-nya. Oke, lalu kita bisa menggunakan dokumentasinya di sini dari link di sini ya, documentation. Kita bisa pilih versinya pakai Django yang mana. Kalau yang sekarang kan berarti yang terbaru 6 gitu ya, di versi 6.0. Lalu teman-teman bisa juga melihat dari get starternya ya. Kita bisa bagaimana melakukan instalasi Django di sini gitu ya. Lalu first Django gitu ya. Misalnya seperti ini, kita bisa menggunakan pip gitu ya. Lalu ini adalah contoh komen-komen dan strukturnya dan beberapa script di Django. Nah, saya sudah menyiapkan beberapa langkah. Teman-teman bisa melihat di dokumentasinya langsung atau bisa melihat dari tutorial yang saya sediakan. Jadi yang pertama kita harus ini ya, membuka terminal dulu, memastikan ya kita memiliki Python versi berapa. Kalau tidak salah saya memiliki Python versi 12 ya, 3.12, 3.12.10. Oke, lalu kita akan menyiapkan folder. Jadi saya menaruh folder di C Development Python. Saya buat folder misalkan latihan Django gitu ya. Saya masuk ke sini, saya copy CD ke Django ya. Belum ada isi, masih kosong. Nah, langkah kedua, saya akan membuat environment dulu gitu ya. Jadi biar tidak kecampur dengan apa namanya pet Python aslinya. Jadi environment itu melindungi agar aplikasi itu tidak tersambung dengan Python-Python yang lain. Kita akan menginstal Python main VNV, kita kasih nama misalkan INV sama aja ya. Oke, kita tunggu prosesnya untuk menyediakan kerangka environment. Nantinya akan dibuatkan folder environment ya. Tunggu sampai proses ini terbentuk. Nah, ini udah selesai. Kita bisa mengaktifkan ya. Kita lihat dulu. Di sini ada folder env ya. Kita bisa panggil foldernya env garis miring script activate ya. Dotpad karena kita pakai di Windows. Nanti di sini muncul nama environment-nya. Kita lihat apakah sudah ada package yang terinstall baru pip ya. Nah, selanjutnya kita akan install pip install Django ya. Kita copy,
Oke, ini membutuhkan internet gitu ya. Kita tunggu sampai proses selesai. Jadi ini ada package yang diinstal ya. DZ Data, SQL Parse, ASCII-Ref, sama Django-nya sendiri. Nah, jadi nanti di sini di latihan Django ini adalah folder environment. Saya coba buat satu lagi itu untuk kode ya, source gitu ya. Nantinya kita akan masuk ke sana untuk membuat kerangka eh, struktur Django-nya. Oke, ini sudah terinstall. Kita lihat pipe list. Nah, sudah ada ya Django versi 6.0.2 seperti yang kita lihat tadi. Oke, sekarang kita akan membuat folder mkdir. Sudah tadi ya, sudah ada folder namanya source. Nah, berarti kita tidak perlu mkdir. Kalau belum ya mkdir source. Karena sudah ada, kita tinggal cd source dir masih kosong ya. Nah, kita akan menjalankan perintah selanjutnya. Di sini ada Django strip admin start project my project. Jadi kita akan membuat project. Kebetulan project ini kita kasih nama my project ya. Ini bisa diganti dengan sistem, misalkan nama sistemnya misalkan my purpose, my apa namanya post dan sebagainya. Sementara kita samakan aja gitu ya. Nama projectnya my project. Nah, kita lihat dir sudah ada folder namanya my project gitu ya. Kita masuk cd my project dir. Nah, ada file dan folder my project. Jadi apa namanya source ini tadi kita bikin folder ya, my project, terus isinya sama ini my project ya, terus ada manage.py. Jadi ini struktur bawaannya kalau kita membuat project di Django. Oke, lanjut kita akan mencoba menjalankan ya Python manage.py run server. Jadi yang apa tadi namanya manage.py itu kita jalankan. Python manage.py run server ya. Python manage.py run server. Nah, dia akan membuka di port 8000. Jadi kita perlu membuka di sini localhost 8000. Nah, ini muncul bawaan landing page yang dari Jingo. Berarti artinya kita berhasil membuat suatu project di Jingo. Nah, ini untuk langkah yang kelima. Lalu gini, karena ibaratnya Jingo itu adalah framework yang kita bisa membuat modul-modul atau di sini namanya apps ya. Jadi Jingo ini membantu kita untuk misalkan teman-teman membuat aplikasi ERP mau mengembangkan modul keuangan nanti kita bisa membuat modul keuangan. Nanti bisa buat modul HR dan sebagainya. Nah, ceritanya kita tadi kan punya My Project dan kita pengen membuat aplikasi blog ya. Nah, sebagai contohnya berarti saya matikan dulu di sini pakai control break ya. Control Pick mana ya tempat saya atau Control C gitu ya. Nah, Control C. Lalu saya coba jalankan Python manage.py start app.block. Saya clear dulu ya. Python manage.py start app. Nah, start app ini adalah perintah untuk membuat suatu aplikasi gitu ya. Nah, blok ini adalah nama aplikasinya. Nah, kita lihat nanti di sini dengan menggunakan dir akan terbentuk eh folder block ya. Kita bisa lihat di sini terbentuklah folder block. Nah, isinya kalau kita lihat ada juga migration ya, ada migration, ada admin, app, model, task sama view. Di my project ada oh agak beda ya. Siap. Nah, kalau nanti kita mau buat modul lain ya sama gitu ya. Jadi kita tinggal misalkan kita buat modul selain blok apa misalkan CRM gitu ya.
Kita lihat di sini akan terbentuk folder CRM yang strukturnya ini baik blok sama CRM itu sama. Nah, ini ibarat kayak fitur atau modul. Atau kalau di Jingo bahasanya adalah apps. Nah, kita sudah membuat tadi blog ya sama CRM. Cuman yang akan kita pakai blog dulu aja yang di tutorial saya. Nah, selanjutnya kita perlu melakukan pendaftaran setting pada ini ya, installed apps gitu ya. Jadi kita harus nyari di sini. Oke. Tadi My Project ya. Di setting di sini kita buka atau kita pakai Visual Studio Code ya untuk membuka. Saya taruh di sini. Oke, saya buka ya maksudnya. Di sini kita masuk ke settings. Kita cari bagian installed apps gitu ya. Installed app kita tambahkan blog di sini. Blog itu adalah aplikasi yang kita buat. Bisa juga kita nanti tambahkan CRM ya. Artinya kita bisa meregistrasi mana yang akan kita gunakan. Saya coba satu dulu. Oke, lalu kita akan coba membuat view-nya ya. View itu di bagian blog views ini ya. Nah, ini kita akan buat codingannya kita copy paste aja ya. Jadi di sini kita registrasikan sebuah metode home gitu ya. Nanti akan ada pesan hello ini halaman pertama Jingo gitu ya. Lalu di bagian URLs-nya di blog ya. Kita tambah ya, buat ya. Jadi kita buat mirip kayak ini URLs. Di sini kita buat uls.py. Kita copy saja. Nah, oke. Jadi kita tadi memanggil views-nya yang di sini ya. Kita panggil from bintang import views. Jadi di sini nanti akan kita mendapatkan apa tadi home ya. Home ini ya, home. Nah, kita membuat semacam routing di sini. Halaman utama nanti akan memanggil views home. Home itu nama functionnya ini. Jadi dia dipanggil. Kita kasih nama home. Oke. Kalau sudah, kita coba hubungkan antara My Project URL.py tadi ya. Ini kan baru URL-nya di blocks. Kita akan gabungkan itu di project ya. Di aplikasi utama sini, di bagian pet ya. Petnya kan ini baru satu. Kita tambahkan ini. Jadi intinya ini menggabungkan semua routing di masing-masing apps gitu ya. Oke, semoga tidak error ya. Ini ada merah-merah juga. Lalu kita coba jalankan ya. Python manage run server. Apakah ada error? Include ya. Includes. Oke, ini sekaligus nanti nih ya karena kita baru belajar kita coba cari errornya. Kita cari saja. Include is not defined gitu ya. Nah, kita bisa cari ya. Kita bantu aja dari Google, Googling maksud saya. Nah, jadi teman-teman bisa nyari ya. Karena not put in ya, missing import gitu ya. Nah, harus ada ini ya, from Jingu, import include gitu ya. Kita tambahkan ya. Tadi di mana? Di bagian sini.
Nah, nah, udah hilang ya. Oke, kita jalankan, kita buka, sudah berubah ya. Nah, halo, halo, ini adalah halaman utama Jingo. Jadi intinya kenapa kok tadi langsung kebuka karena kita tidak memberikan root ya, kecuali kita nanti berikan blok gini ya. Jadi nanti saat kita akses ini udah nggak ada, diganti menjadi blok ya. Sorry, blok. Oh kebalik, sorry. Gini ya. Nah ini ya, seperti itu. Oke, itu sekilas pengenalan Jingo. Nanti kalau teman-teman tertarik, nanti bisa membaca dokumentasi gitu ya. Jadi ini tadi kita coba dengan sedikit trial and error. Semoga ini bisa memberikan gambaran bagaimana kalau kita nanti menggunakan framework Django. Jadi tadi saya tunjukkan bagaimana kita membuat proyek, bagaimana kita membuat apps nanti bisa dipelajari kembali. Demikian dari saya, Sairi. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.